Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Adrezo, Eskom MSc, selaku dosen pengampu struktur data dan algoritma dan praktikum struktur data dan algoritma, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Program ini dibuat guna memenuhi nilai ujian akhir semester genap tahun 2020 tahun 2021 yang berjudul Program Antrian Pendaftaran Pemasangan Pipa Air dan menentukan jarak minimum dalam pemasangan pipa air ke rumah-rumah pendaftar. Baik, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Naumita Nabila Arani dengan NIM 2010512109. Yang kedua saya sendiri Duma Serepak Pahan dengan NIM 2010512113. Yang ketiga ada Nada Anggita Ningrum dengan NIM 2010512128. Yang keempat ada Tiara Fiona Lasari dengan NIM 2010512132. Yang terakhir ada Iqfa Andini Salsabila dengan NIM 2010512146. Selanjutnya pemaparan ini akan diawali oleh rekan saya yang bernama Tiara Fiona Lasari. Untuk Tiara dipersilakan. Ruang lingkup dan gambaran umum program. 1. Program antrian pendaftaran pemasangan pipa air. Berikut penjelasan ruang lingkup dan gambaran umum. Program pertama dibuat untuk memudahkan proses antrian pendaftaran pemasangan pipa air di kantor PDAM. Pendaftar yang ingin memasang pipa air harus datang ke kantor PDAM. Kemudian, petugas akan menginput nomor antrian, nama, alamat, serta keperluan pendaftar ke dalam program ini. Program ini menggunakan model antrian FIFO, First In, First Out, yang artinya pendaftar yang mendapat nomor antrian terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada program untuk menentukan jarak minimum pemasangan pipa air ke rumah-rumah pendaftar. Berikut penjelasan ruang lingkup dan gambaran umumnya. Program kedua dibuat untuk menghitung jarak minimum pemasangan pipa air untuk disambungkan ke rumah-rumah pendaftar. Dengan dibuatnya program menggunakan minimum spending tree atau MST, kantor PDAM dapat menentukan biaya yang dikeluarkan dalam pemasangan pipa air, serta menghemat biaya pengeluaran. Setelah mengetahui alamat rumah yang didaftarkan untuk pemasangan pipa, berdasarkan data pada program, pertama, PDAM akan mencari jarak minimum untuk menghubungkan pipa dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Adapun dendanya seperti di gambar di bawah ini. Kemudian, berdasarkan program yang dijalankan, maka akan ditemukan jarak minimumnya sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu mengenai algoritma pemrograman ke-1, yaitu tentang antrian. Pada line 1 digunakan scanner, yaitu kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Selanjutnya pada line 3-5 dibuat kelas antrian serta mendeklarasikan variabelnya, yaitu nomor, nama, alamat, dan perlu. Pada line 7-18 dibuat scanner baru, kemudian tambahkan program untuk menampilkan output ke user. Selanjutnya pada line ke-20-21 dibuat program dengan fungsi untuk membaca dan mencetak atau menampilkan apa yang sudah disimpan di variabel. Pada line 23-34 dibuat kode program utama atau main agar program bisa berjalan dengan baik. Pada baris tersebut dibuat fungsi untuk membuat program menu. Selanjutnya pada line 38-43 dibuat kelas linked serta mendeklarasikan variabelnya, yaitu head dan tail. Selanjutnya pada line 44-50 dibuat fungsi enqueue yang digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam queue atau antrian. Pada line 51-55 dibuat fungsi dequeue yang digunakan untuk mengambil elemen dari queue atau antrian. Jika headnya 0 atau kosong, maka sistem akan mencetak kosong, dan jika sebaliknya, maka sistem akan mengeluarkan headnya. Yang pertama kali masuk ialah yang pertama kali keluar. Metode tersebut disebut dengan FIFO atau First In, First Out. Selanjutnya pada line 58-64 dibuat fungsi view yang digunakan untuk menampilkan data antrian. Terima kasih untuk Saudari Naumita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output pemrograman yang pertama. Berdasarkan program yang dibuat sebelumnya, maka outputnya akan seperti gambar di samping.
Ada 4 pilihan yang ditampilkan. Yang pertama, untuk penambahan data. Yang kedua, untuk mengeluarkan data berdasarkan metode FIFO atau first in, first out. Yang ketiga, untuk menampilkan data. Dan yang terakhir, untuk mengakhiri program. Ini adalah penambahan data pada sistem pemrograman yang dibuat. Sebagai contoh, saya bacakan yang pertama, inputnya yaitu 1 dengan nomor antrian 4, nama pendaftar yang bernama Nada, alamatnya ditulis sebagai Jalan Mangga nomor 3, keperluan mendaftarnya untuk mendaftar pemasangan pipa air, dan seterusnya sama sesuai kebutuhannya masing-masing. Berikut adalah output program yang menampilkan data yang telah diinput pada data sebelumnya. Baik, selanjutnya, untuk pemanggilan antrian, maka yang dipilih adalah pilihan untuk mengeluarkan data. Karena sistem ini berdasarkan metode FIFO, maka data yang dikeluarkan adalah data yang pertama kali dimasukkan, yaitu dengan nomor antrian 1. Berikut adalah tampilannya. Baik, berikut adalah tampilan sesudah data antrian 1 dikeluarkan dari program. Saya akan membacakan contoh pertama dengan nomor 2, dengan nama Nabila, alamat Jalan Jeruk nomor 9, keperluan mendaftar pemasangan pipa air. Setelah antrian sudah terpanggil semua, maka program bisa diakhiri dengan memilih option selesai. Kemudian, algoritma pemrograman kedua. Line pertama, program Java untuk algoritma Kruskal untuk menemukan minimum spanning tree dari graf terhubung, tidak berarah dan berbobot tertentu. Line 5 sampai dengan 6 dibuat kelas untuk mewakili tepi graf. Line 8 sampai dengan 9 dibuat fungsi komparator yang digunakan untuk menyortir tepi berdasarkan beratnya. Kemudian line 13 sampai dengan 14 dibuat kelas untuk mewakili subset untuk union find. Lalu line 17 variabel V diisi dengan jumlah dari simpul dan variabel E diisi dengan jumlah dari tepi. Kemudian line 18 koleksi semua tepi. Lalu selanjutnya line 20 sampai dengan 25 membuat grafik dengan simpul V dan E dan tepi E. Line 28 fungsi utilitas untuk menemukan himpunan elemen I atau menggunakan teknik kompresi jalur. Line 29 sampai dengan 32 temukan root dan jadikan root sebagai induk dari I atau kompresi jalur. Lalu, line 35 sampai dengan line 37 dibuat fungsi yang melakukan penyatuan dua himpunan X dan Y atau menggunakan serikat berdasarkan peringkat. Lalu, line 39 sampai dengan 42 lampirkan pohon peringkat yang lebih kecil dari di bawah akar pohon peringkat tinggi atau union by rank. Lalu kemudian, line 44 sampai dengan 46 jika peringkatnya sama, maka jadikan 1 sebagai root dan naikkan peringkatnya 1 per 1. Line 50, fungsi utama membangun MST menggunakan algoritma Kruskal. Line 51, kode program ini akan menyimpan MST yang dihasilkan. Line 52, variabel indeks digunakan untuk hasil. Line 53 sampai dengan 55, variabel indeks digunakan untuk tepi yang diurutkan. Line 57, langkah 1, urutkan semua tepi dalam urutan bobot yang tidak berkurang. Jika kita tidak diizinkan untuk mengubah grafik yang diberikan, kita dapat membuat salinan array dari sisi-sisinya. Line 59 sampai dengan 61, alokasikan memori untuk membuat himpunan bagian V. Line 63 sampai dengan 65, membuat himpunan bagian V dengan elemen tunggal. Pada line 76 sampai 78 jika menyertakan tepi ini
sampai 109 untuk menambahkan tepi 1 ke 7. Pada line 111 sampai 113 untuk menambahkan tepi 1 ke 8. Pada line 115 sampai 117 untuk menambahkan tepi 2 ke 3. Pada line 119 sampai 121 untuk menambahkan tepi 3 ke 4. Pada line 123 sampai 125 untuk menambahkan tepi 3 sampai 9. Selanjutnya, pada line 127 sampai 129 untuk menambahkan tepi 4 ke 5. Pada line 131 sampai 133 untuk menambahkan tepi 5 ke 6. Pada line 135 sampai 137 untuk menambahkan tepi 5 ke 9. Pada line 139 sampai 141 untuk menambahkan tepi 6 ke 7. Pada line 143 sampai 145 untuk menambahkan tepi 7 ke 8. Pada line 147 sampai 149 untuk menambahkan tepi 8 ke 9. Selanjutnya, output pemrograman 2. Berdasarkan kode program yang telah dibuat sebelumnya, maka output yang akan dikeluarkan adalah sebagai berikut. Berdasarkan output di atas, maka akan digambarkan solusi untuk menemukan jarak minimum pemasangan pipa air sebagai berikut. Terima kasih untuk Saudari Nada sebagai pemapar terakhir pada presentasi kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.